Sementara itu viral di media sosial, mobil pemadam kebakaran terhalang pawai Sunhoreg di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, akibatnya petugas damkar harus mencari jalur alternatif melewati jalan pesawahan yang sempit dan juga berbahaya. Kena tutup lagi, 2 kali kena tutup. Etan ditutup, ruang ditutup. Video amatir merekam detik-detik mobil petugas damkar terhalang oleh pawai Sunhoreg saat hendak memadamkan kebakaran di Desa Gedangan, Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski sudah meminta jalan kepada panitia, mobil damkar tetap tidak bisa melintas karena ukuran Sunhoreg cukup lebar dan memakan badan jalan. Akibatnya petugas damkar harus mencari jalur alternatif dengan melewati jalan persawahan yang sempit dan berbahaya. Akses masuknya ketutup dengan kegiatan masyarakat, ada Sunhoreg di dua akses yang akan kita masuki ternyata ada kegiatan, namun karena penanganannya harus segera kita menggunakan akses jalan sawah yang sebetulnya juga sangat beresiko, tapi karena kita segera harus melaksanakan pemadaman sehingga kita lakukan akses masuk lewat sawah. Meski terlambat 20 menit, proses pemadaman kebakaran segera dilakukan sehingga api tidak merambat ke pemukiman warga. Belajar dari peristiwa tersebut, Kepala BPBD Jombang menghimbau agar setiap orang yang menggelar acara yang menutup jalan sebaiknya menyiapkan jalur alternatif untuk mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil dirusak massa setelah terlibat tabrak lari di Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Ya, pengendara mobil diduga menabrak sejumlah pengendara saat berusaha kabur. Bisa mobil ini ringsek setelah jadi sasaran amuk warga karena menabrak sejumlah pengendara. Sementara sopir mobil bertahan di dalam mobil untuk menghindari massa. Menurut saksi mata, mobil sebelumnya menyerempet pejalan kaki. Diduga sopir panik, mobil menabrak sejumlah pengendara lain saat mencoba kabur. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Bogor. Sementara sopir berhasil diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Pemprov Jakarta dan PT KAI menggelar uji coba membuka pagar dan memasang Pelican Crossing di stasiun KRL Cikini, Jakarta Pusat. Ya, hal ini untuk memudahkan mobilitas pengguna komuter lain saat tengah menyeberang. Kabar gembira bagi pengguna komuter lain yang biasa keluar ataupun masuk di stasiun Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Pemprov Jakarta dan PT KAI memulai uji coba membongkar pagar yang membatasi jalan raya dengan jalur pedestrian di stasiun Cikini. Pengguna KRL tak lagi harus berjalan kaki memutar untuk keluar masuk pintu timur di stasiun Cikini. Kini telah dipasang Pelican Crossing atau jalur penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas khusus pejalan kaki dengan durasi menyeberang 10 hingga 12 detik. Uji coba dilakukan sesuai dengan jam operasional komuter lain pada pukul 5 pagi sampai 12 malam. Ini respon kita terhadap adanya para penumpang kereta api ya yang di Cikini, di mana memang sebelumnya sudah ada akses masuk ke stasiun ya, baik dari arah ke utara maupun dari arah selatan. Tak hanya pengguna KRL, sejumlah pengemudi ojek online juga menyambut baik uji coba tersebut karena mereka bisa menaikkan dan menurunkan penumpang persis di pintu timur. Manfaat khususnya bagi Gojek ya, bisa ambil GoFood, nggak muter-muter gitu, nggak agak lama, cepat sekali gitu. Nggak harus loncat ya Pak? Oh, nggak harus loncat ya, nggak harus mutar, terbalik jadi jauh. Jadi sekarang ada zebra cross ini bisa memudahkan saya untuk mengambil GoFood. Gitu aja ya. Kalau menurut saya sih sangat membantu. Kalau saya selalu lewat selatan soalnya. Nah, dengan adanya jalur tengah otomatis saya bisa lebih dekat kan. Sebelumnya, pagar pembatas trotoar yang terpasang di sepanjang jalur pedestrian Cikini membuat para pengguna KRL harus berjalan memutar untuk masuk ataupun keluar stasiun.
Hal ini membuat banyak warga memilih melompati pagar untuk menghindari berjalan jauh. Dengan dibukanya akses langsung ke pintu stasiun Cikini, mobilitas pejalan kaki diharapkan menjadi efisien tanpa mengorbankan aspek keselamatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Cikini, kita bergabung langsung dengan rekan Wenda Nura di sana. Ya, selamat pagi Wenda. Apakah Pelican Crossing ini cukup efektif digunakan oleh warga? Ya, halo, selamat pagi menjelang siang, Yasmin, Togi, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Pelican Cross yang baru ya, di sekitar stasiun Cikini. Dan memang setelah ramai menjadi perbincangan mengenai akses untuk masuk ke stasiun Cikini, baru-baru ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sudah membuka Pelican Cross, yang mana ini tentunya untuk memudahkan para pengguna jalan ya. Dan karena memang kan sebelumnya penumpang yang turun atau akan naik ke stasiun Cikini ini harus memutar jalan terlebih dahulu, yang mana jaraknya juga memang tidak dekat, sekitar 150 meter di sebelah kiri saya. Dan untuk mengetahuinya kita akan coba berbincang dengan salah satu pengguna zebra cross yang ada di sekitar stasiun Cikini ini. Namun sebentar, Togi, Yasmin, karena kita menunggu yang sedang menyeberang terlebih dahulu. Namun bisa dilihat suasananya beginilah di Pelican Cross ini. Jadi memang cukup memudahkan ya. Kita coba berinteraksi terlebih dahulu. Halo Mbak, maaf selamat siang, maaf ganggu waktunya sebentar. Kita dari iNews lagi live. Mbak, ini memang setiap hari naik dan turun di stasiun Cikini atau seperti apa? Iya, setiap hari. Saya kebetulan menggunakan akses stasiun Cikini. Nah, kebetulan baru dibuka nih aksesnya, jadi kita sangat terbantu banget gitu kan. Jadi nggak perlu jalan-jalan jauh ke UBK ataupun ke KFC sini sih Mbak gitu. Ini kan sudah berjalan beberapa hari ya Mbak. Nah, ini menurut Mbak cukup efektif nggak sih? Dan untuk akses lalu lintasnya ini di jalannya bikin macet atau enggak? Kalau kata aku sih efektif ya, selagi ada di sub yang bantu nginiin lalu lintas sih. Jadi kalau kata aku sih efektif aja sih, karena kan untuk pengguna KRL kan juga banyak ya Mbak ya. Jadi kayaknya kita juga merasa kalau harus jalan ke sana kejauhan gitu. Jadi emang harusnya sih dibukakan akses dari awal sih. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya ya Mbak ya. Selamat beraktivitas kembali. Iya, Yasmin, Togi, seperti itu. Jadi memang dengan adanya Pelican Cross ini disambut dengan positif oleh masyarakat dan terutama para pengguna ya. Karena sebelumnya kembali kami informasikan harus memutar terlebih dulu dan itu cukup jauh. Bahkan banyak sekali yang terpaksa untuk memanjat gitu, dan mana itu berisiko cukup tinggi ya. Dan tidak hanya adanya Pelican Cross yang baru ini saja, tapi juga dari petugas di sub juga sampai saat ini masih terus mengamankan, karena memang nampaknya Pelican Cross ini masih baru sehingga dikhawatirkan para pengguna jalan ini tidak mengetahui adanya Pelican Cross sehingga melaju begitu saja. Jadi saat ini memang masih diamankan. Dan untuk akses lalu lintasnya sendiri pada siang hari ini karena memang belum termasuk ke jam pulang kerja, jadi cukup lengang. Namun memang biasanya di sekitar stasiun Cikini ini pada sore hari ini menjelang jam pulang kerja memang cukup padat. Dan bisa dilihat ini suasana saat ini ketika lampu Pelican Cross-nya hijau, ini memang masih cukup lengang, tapi tentunya memang pasti ada saja dampak negatifnya seperti kemacetan, karena selain adanya Pelican Cross ini, beberapa proyek galian di sekitar stasiun Cikini juga ini masih berjalan, sehingga kita nantikan apakah zebra cross atau Pelican Cross ini memang betul efektif atau tidak. Kita nantikan lebih lanjutnya ke depannya nanti seperti apa. Yasmin, Togi. Ya, baik Wenda, apakah terkait dengan petugas ini memang disiagakan 1 kali 24 jam atau seperti apa? Baik, Yasmin, kalau kami melihat memang para petugas di sub ini sudah berjaga sejak pagi hari tadi, namun biasanya mereka berjaga hingga jam pulang kerja ataupun jam ramai di sini. Jadi memang malam hari mereka nampaknya sudah tidak bekerja, namun kami akan mengkonfirmasi lebih lanjut. Namun hingga saat ini meskipun di jam-jam yang lengang, akses lalu lintasnya lengang, mereka tetap terus berjaga dan membantu para penyeberang jalan. Jadi selain adanya Pelican Cross ini, mereka pun membantu penumpang yang turun dari stasiun Cikini ini untuk menyeberang agar lebih aman tentunya. Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Wenda Nura melaporkan langsung dari kawasan stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Wenda.